Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi laju reaksi, yaitu teori tumbukan. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan Ananda sekalian untuk menyimak materi dari video berikut. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Reaksi ya, dalam hal ini adalah reaksi kimia itu dapat berlangsung itu karena adanya tumbukan antar partikel bereaksi. Jadi misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Ini reaksi ini bisa terjadi karena adanya tumbukan antara partikel A dan partikel B. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Pertanyaannya kemudian adalah apakah semua tumbukan itu menghasilkan atau apakah semua tumbukan itu bisa berlangsung dan menghasilkan suatu produk reaksi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi kimia adalah hanya tumbukan yang efektif. Ya, jadi tumbukan yang efektif. Lalu pertanyaannya adalah tumbukan efektif itu yang seperti apa? Jadi paling tidak ada dua syarat untuk tumbukan yang efektif. Syarat yang pertama adalah tumbukan itu berlangsung secara efektif jika arah atau orientasi dari partikel yang bertumbukan itu tepat. Jadi bisa kita tuliskan arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Kemudian, selain arah atau orientasi tumbukan, tumbukan itu bisa berlangsung efektif jika ada energi yang cukup. Ya, jika ada energi yang cukup. Nah, energi minimum untuk dapat menghasilkan tumbukan yang efektif itu kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang menghasilkan suatu tumbukan yang efektif. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Orientasinya atau arahnya itu tepat.
Kita perhatikan di sini ada molekul A2 dan molekul B2 itu akan melangsungkan suatu tumbukan ya. Di sini kita lihat. Nah, jadi kita lihat arahnya, orientasinya dari sini A 3 lurus dan B 3 lurus. Jadi ketika bertumbukan dengan orientasi yang tepat, itu akan melangsungkan reaksi dan menghasilkan produk 2AB. Nah, gimana kalau keadaannya seperti ini? A-nya datang dengan keadaan seperti ini dan B datang dengan keadaan seperti ini, lalu mereka bertumbukan. Nah, jadi ketika mereka bertumbukan, karena orientasinya tidak tepat, maka tidak bereaksi. Karena di sini tidak tepat untuk menghasilkan 2AB tadi, itu harus tepat orientasinya. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Seperti pada contoh reaksi bagian A dan bagian B pada gambar, kita bisa melihat bahwa apabila suatu molekul reaktan bertabrakan dengan molekul lain dengan arah yang tepat, maka reaksi kimia akan terjadi dan produk dari reaksi tersebut akan terbentuk. Namun, ya, apabila tumbukan antar molekul reaktan tidak tepat arahnya, maka produk gagal terbentuk. Inilah yang disebut tumbukan tidak efektif. Nah, dari dua contoh tersebut, menurutmu mana kira-kira orientasi tumbukan yang tepat? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya adalah reaksi bagian A. Kenapa? Karena molekul nitrogen menumbuk atom oksigen pada satu sisi yang terikat dengan molekul oksigen lainnya. Sedangkan bagian B, orientasinya tidak tepat karena nitrogen menumbuk molekul oksigen yang kedua sisinya itu telah terikat kuat oleh kedua oksigen lainnya. Nah, berikut contoh produk atau hasil reaksi yang terjadi dari tumbukan 2 nitrosil bromida. Jadi silakan diperhatikan. Pada saat reaktan atau reaksi nitrosil bromida atau 2NOBr bertumbukan, maka hasil tumbukan tersebut menyebabkan getaran atau bahasa kerennya itu vibrasi yang menyebabkan molekul nitrogen monoksida atau NO mengalami pemutusan dan bromin atau Br2 mengalami pembentukan ikatan baru akibat gaya tarik-menarik yang dipengaruhi oleh sifat keelektronegatifnya. Produk yang terbentuk jadinya adalah nitrogen monoksida dan bromin. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, keadaan sebelum membentuk produk baru itu disebut sebagai keadaan transisi. Energinya cukup. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Pada reaksi A2 tambah B2 menghasilkan 2AB. Nah, berikut ilustrasinya. Jadi ini ada A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Nah, untuk melangsungkan reaksi tersebut kita tinjau dari energinya ya. Ini ada kurva menunjukkan energi. Kita lihat ini adalah keadaan awal energi dari reaktannya ya, dari reaktannya A2 dan B2 di sini. Nah, kemudian ketika dia akan melangsungkan reaksi itu melalui suatu, kita lihat ada kurva ini menghasilkan ini keadaan produknya yaitu si 2AB. Nah, kalau kita perhatikan dari reaktan menjadi produk itu tidak langsung aja ya, tapi harus melewati ada ini sejumlah energi yang harus dilewati, yaitu harus dimiliki. Nah, kita lihat ini untuk memudahkan, kita ambil garis bantu. Nah, kita lihat jarak dari energi awal ke energi yang dilewati tadi, puncaknya. Nah, ini adalah besar energi yang kita sebut dengan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi. Jadi kalau misalnya tadi energinya cuma sampai di bagian ini, maka reaksinya tidak akan berlangsung. Dia akan balik lagi menjadi zat semula. Analoginya gini, misalnya kita punya sepeda motor, kita dari kota X mau ke kota Y, harus melewati sebuah bukit. Nah, energi yang kita punya itu kita analogikan dengan bahan bakar, bensin misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya sepeda motor, lalu kamu isi bensin, yang bensinnya tadi cuma bisa sampai di sini. Bisa nggak kamu sampai ke kota Y tadi? Nggak bisa ya, karena energi cuma sampai sini. Jadi kita meluncur lagi, balik ke awal. Tapi kalau misalnya energi kita cuma sampai di sini, nah itu kita bisa langsung ke kota yang kita tuju, ke daerah yang kita tuju tadi. Karena tinggal kalau udah sampai sini kan nggak perlu bahan bakar lagi, nggak perlu energi lagi, tinggal meluncur aja. Maka akan sampai ke yang dituju tadi. Jadi
energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi dari reaktan menghasilkan produk, energi minimum itu disebut dengan energi aktivasi. Gimana kalau misalnya energinya lebih besar? Ya boleh saja. Nah, yang penting itu adalah energi minimumnya itu harus dimiliki oleh si reaktan tadi. Energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi. Jadi apa itu energi aktivasi? Yaitu energi minimal yang digunakan agar reaksi bisa terjadi. Untuk memahaminya, Ibu gambarkan sebuah kurva di mana bagian bawah ini adalah pereaksinya. Pada saat pereaksi bertumbukan, maka tumbukan ini memerlukan energi untuk mencapai ke puncak kurva. Puncak kurva ini disebut keadaan transisi. Pada puncak kurva, pada keadaan transisi, pereaksi mulai bergabung. Kemudian nanti akan terbentuk ikatan yang baru ditandai dengan kurva yang semakin menurun, energi yang semakin berkurang sampai nanti terbentuk ikatan yang baru, yaitu terbentuknya hasil reaksi. Nah, sekarang yang mana itu energi aktivasi? Yaitu energi minimal untuk sampai ke puncak kurva ini. Ini yang disebut dengan EA, yaitu dari dasar ini sampai ke puncak kurva. Inilah yang disebut energi aktivasi. Jadi energi minimal yang diperlukan agar terjadi reaksi. Nah, agar reaksi ini bisa menghasilkan produk, maka reaksi ini harus memiliki energi yang melebihi atau sama dengan energi aktivasinya agar reaksi bisa terjadi. Jadi kalau hasil tumbukannya energinya kurang dari energi aktivasinya, maka tidak akan terbentuk zat baru sehingga tidak akan menghasilkan reaksi. Jadi agar terjadi reaksi, maka bereaksi harus menghasilkan tumbukan yang memiliki energi melebihi energi aktivasi. Nah, itu dia. Jadi dapat kita simpulkan, semakin rendah energi aktivasi, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Nah, selanjutnya Anda perhatikan di sini ada reaksi antara logam kalium dengan air. Nah, dapat kita lihat bahwa reaksi ini menimbulkan percikan api. Nah, ini menandakan logam ini sangat reaktif. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyimpan logam tersebut dan apa hubungannya dengan teori tumbukan? Setelah terjadi reaksi kimia, karena adanya tumbukan yang efektif antar partikelnya, maka untuk mempercepat laju reaksinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbesar energi kinetik molekulnya atau menurunkan harga energi aktivasi. Kedua cara ini bertujuan agar molekul-molekul semakin banyak memiliki energi yang sama atau lebih dari energi aktivasinya. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka peluang tumbukan yang efektif pun juga akan semakin banyak. Energi aktivasi ini dapat menerangkan mengapa konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau molaritas. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Tentu di jalan yang lebih padat ya. Konsentrasi. Nah, kita lihat saya memiliki pita MK ya. Di sini sama dia. Saya masukkan yang pertama ke tabung A, itu berisi HCl3 molar, yang kedua HCl1 molar. Kita tahu HCl3 molar itu konsentrasinya lebih tinggi. Kita akan amati perubahannya ketika sudah dimasukkan. Oke, kita lihat bahwa di tabung A itu dia lebih cepat bereaksi ya dibandingkan dengan
seperti tabung B. Kalau kita lihat tumbukannya, nah seperti itu. Di tabung A itu dia tumbukannya lebih banyak ya, partikelnya pun lebih banyak karena dia konsentrasinya tinggi. Nah, konsepnya untuk faktor konsentrasi itu nanti ketika konsentrasinya semakin besar, maka jumlah partikel lebih banyak sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Ketika peluang terjadinya tumbukan itu lebih besar, maka semakin banyak pula kemungkinan tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, di sini ada pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Di sini ada sel 2 molar ya. Kemudian di sini ada serbuk CaCO3 dan kepingan CaCO3. Hati-hati, kita harus bisa menentukan antara serbuk dan kepingan mana yang luas permukaannya lebih besar. Silahkan diingat konsep bahwa serbuk dan kepingan dalam masa yang sama ya, itu luas permukaannya lebih luas yang serbuk. Kita amati saja percobaan ini. Nah, kita lihat di dalam serbuk CaCO3 itu tumbukannya dia lebih banyak. Dengan kata lain, nanti untuk serbuk CaCO3 itu laju reaksinya lebih cepat terjadi. Kalau misal masih bingung mengenai kenapa serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar, nah di sini misal saya punya ini ya, balok ya. Nah, satu balok utuh, luas permukaannya kan berarti yang kita hitung hanya bagian luar-luarnya ini saja kan. Kemudian yang belakang, samping kiri, atas, dan bawah. Tapi ketika saya pisahkan, nah, jadi luas permukaannya yang tadinya di dalam, itu nanti dia akan kehitung. Jadi yang tadinya di bagian sini, itu akan terhitung. Dengan kata lain nanti dalam masa yang sama, ketika dia bentuknya semakin kecil, itu luas permukaannya malah menjadi semakin besar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk luas permukaan bidang sentuh, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan akan lebih sering terjadi, sehingga nanti laju reaksi akan semakin cepat juga. Berikutnya ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sini ada gula nanti dengan massa yang sama, di tabung A nanti akan saya panaskan, sedangkan yang B tidak. Oke, kita masukkan. Nah, itu ada pemanasan, nanti kita bisa lihat ya dari pemanasan ini siapa yang akan lebih cepat bereaksi atau gulanya akan habis. Nah, ini nih di tabung A dia lebih cepat bereaksi, lebih cepat habis gulanya dibandingkan dengan yang B. Nah, tumbukannya pun lebih banyak yang A. Konsepnya untuk suhu, semakin tinggi suhu reaksi, nanti semakin cepat gerak molekulnya sehingga energi kinetiknya akan semakin besar yang akan menimbulkan kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang semakin besar juga, sehingga laju reaksinya akan menjadi semakin cepat. Kemudian faktor yang keempat adalah katalis, di mana katalis itu adalah suatu zat yang akan mempercepat terjadinya suatu reaksi, tetapi nanti dia tidak ikut bereaksi. Katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi ini misal ada suatu reaksi, jadi yang garis tebal ini nih. Ini reaksi biasa tanpa adanya katalis. Energi aktivasinya membutuhkan sekian, terlalu tinggi untuk menghasilkan produk. Nah, tapi ketika dia ada katalis, dia akan menurunkan energi aktivasi. Jadi akan turun nih energi aktivasinya, hanya butuh sekian agar bisa menghasilkan produk. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga Ananda sekalian dapat memahami materi yang telah dijelaskan tadi. Dan sekarang silakan Ananda sekalian untuk mengerjakan latihan yang ada di ILKPD ini. Selamat mengerjakan.